Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Ibu Mutiara. Mohon izin Bu, saya Edo Ilham Akbar Khairusofa akan mencoba mempresentasikan tugas UAS semester Akuntansi Keuangan lanjutan 1 yang berjudul saya mengambil di sini adalah transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pengertian persediaan. Persediaan merupakan aset perusahaan berupa barang atau perlengkapan yang disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi atau dijual kembali. Selanjutnya, transaksi antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan adalah segala bentuk transaksi antar dua perusahaan atau dua pihak dan mempengaruhi posisi keuangan antar dua pihak. Transaksi persediaan antar perusahaan merupakan bentuk pertukaran yang paling umum terjadi. Yang dimaksud dengan transaksi persediaan antar perusahaan adalah pertukaran barang dagang antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Di sini konsep utamanya adalah di situ ada afiliasi, yaitu transaksi antar perusahaan yang terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Eliminasi, karena transaksi ini bersifat internal maka perlu dilakukan eliminasi dalam laporan keuangan. Konsolidasi untuk menghindari perhitungan ganda pada pendapatan dan beban. Selanjutnya ada penjualan downstream dan upstream, hulu hilir biasa disebut seperti itu. Itu penjualan persediaan antar perusahaan dari anak ke induk atau induk ke anak. Selanjutnya laba yang belum direalisasi. Keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan harus dieliminasi ya sampai barang tersebut dijual ke pihak eksternal. Terusnya di sini proses eliminasi. Yang pertama menghilangkan penjualan antar perusahaan. Yang kedua menghilangkan laba kotor antar perusahaan. Yang ketiga penyesuaian harga pokok penjualan. Selanjutnya pembahasan. Jadi di pembahasan ini kita akan membahas penjualan downstream sistem perpetual. Downstream atau disebut dengan ini penjualan dari induk ke anak itu untuk tujuan konsolidasi laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika persediaan dijual kepada pihak yang tidak terkait. Ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari tiga hasil situasi. Yang pertama, sebenarnya di sini saya disebutkan dua saja. Yang pertama itu adalah item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Yang kedua, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Jadi tidak dalam satu periode. Kita masuk ke contoh kasus. Ini contoh kasus item tersebut, item yang dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. PT Unduk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian. Sebesar nilai bukunya yaitu $240.000 dan pada nilai wajar kepemilikan non pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajar 60.000. Asumsi pada tanggal 1 Maret 2000 sekian, 2000. Anggap ini yang di atas pertama 2020, yang ini 2021. PT Induk membeli persediaan seharga $7.000 dan menjualnya ke PT Anak seharga $10.000 pada tanggal 1 April 2021. Jadi, PT Induk mencatat ayat jurnal pada 1 Maret 2021 persediaan 7.000 pada kas. Jadi, karena persediaannya bertambah, kasnya persediaannya dijual, membeli persediaan, jadi seperti itu. Jadi membeli persediaan 7.000 ke kas. Pembelian persediaan pada 1 April 2021 jurnalnya adalah kas pada penjualan. Kasnya berkurang, ada penjualan di situ. Itu penjualan persediaan ke PT Anak. Jadi sebelumnya untuk yang persediaan ke kas $7.000 itu merupakan pembelian, sedangkan 10.000 ini merupakan penjualan ke PT Anak. Beban pokok penjualan 7.000 ke persediaan 7.000. Beban pokok penjualan yang dijual ke PT Anak.
Selanjutnya PT Anak mencatat pembelian persediaan dari PT Induk, yang artinya PT Anak juga mencatat yaitu pada tanggal 1 April persediaan pada kas, yaitu pembelian persediaan dari PT Induk. Pada tanggal 5 November 2021, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT di luar non-afiliasi seharga 15.000. Ya, ayat jurnal yang dibuat PT Anak yaitu 5 November 2021 kas pada penjualan sebesar 15.000. Penjualan persediaan ke PT non afiliasi itu seperti itu. Yang selanjutnya ada beban pokok penjualan 10.000 ke persediaan 10.000. Beban pokok persediaan yang dijual ke PT non afiliasi. Selanjutnya di sini ada tabel penjualan PT Induk 10.000, PT Anak 15.000, total belum disesuaikan 25.000, total konsolidasi 15.000. Kenapa total konsolidasi 15.000? Karena penjualan dari PT Induk ke PT Anak itu tidak diakui. Jadi diakuinya adalah ketika PT Anak menjual ke pihak non afiliasi seperti itu. Jadi sekian, sama seperti HPP dan laba kotornya. Jadi untuk jurnal eliminasinya penjualan 10.000 harga pokok penjualan. Ini eliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Jadi perhatikan jurnal eliminasi tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena penjualan dan harga pokok penjualan keduanya dikurangi dengan jumlah yang sama. Tidak ada eliminasi laba antar perusahaan diperlukan karena semua laba antar perusahaan telah direalisasikan melalui penjualan kembali persediaan ke pihak eksternal atau pihak non-afiliasi selama periode berjalan. Berikut ini contoh yang dijual kembali ke non-afiliasi yang tidak satu periode. Contoh, PT Induk membeli persediaan pada tahun 2021 seharga 7.000 dan menjual persediaan tersebut kepada PT Anak. Selama tahun berjalan seharga 10.000. PT Anak menjual persediaan tersebut ke PT non-afiliasi di tahun yang beda, yaitu pada 2022 sebesar 15.000. Jurnal eliminasinya penjualan 10.000, harga pokok penjualan 7.000, persediaan 3.000. Penjualan di debit, harga pokok penjualan di kredit, persediaan di kredit. Eliminasi penjualan hilir atau penjualan downstream antar perusahaan. Baik. Jadi di sini ada tabel di situ penjualan HPP, laba kotor, persediaan penjualan PT Induk 10.000, PT Anak 0. Total belum direalisasikan 10.000. Konsolidasi 0 karena PT Anak tidak menjual ke luar, ke non afiliasi. 10.000 ini tidak dianggap karena itu merupakan penjualan antar perusahaan. Selanjutnya penjualan upstream. Nah, jika barusan kita bahas tentang penjualan downstream atau penjualan hulu, kita bahas sekarang adalah penjualan upstream, yaitu kebalikannya dari downstream. Penjualan upstream adalah penjualan persediaan dari perusahaan anak ke perusahaan induk. Ketika penjualan persediaan hulu atau persediaan upstream ini dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi identik dengan yang ada dalam penjualan downstream. Akan tetapi ketika persediaan tidak dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dari kasus hilir. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali ke persediaan kepada pihak non afiliasi. Di sini ada contoh kasusnya tanggal 1 Maret 2021 PT Anak membeli persediaan senilai 7.000 dan 1 April 2021 menjual ke PT Induk seharga 10.000. Tanggal 2 Januari 2022 menjual ke PT Induk menjual ke non afiliasi seharga 15.000. Jurnal eliminasinya adalah penjualan di debit, beban pokok penjualan di kredit, persediaan di kredit. Eliminasi keuntungan penjualan upstream atas persediaan antar perusahaan. Biaya yang terkait dengan transfer. Ketika persediaan ditransfer dari
satu afiliasi ke yang lain, beberapa biaya tambahan seperti pengiriman sering terjadi dalam transfer. Biaya ini harus diperlakukan dengan cara yang sama, seolah-olah afiliasi adalah divisi operasi dari satu perusahaan. Contoh kasus, PT induk membeli persediaan senilai 20.000 dan menjualnya ke PT anak seharga 35.000. PT anak masih memiliki persediaan dalam dalam persediaan akhir tahun dan menetapkan bahwa nilai pasar atau nilai penggantiannya adalah 25.000. Pada saat tersebut, PT anak menurunkan nilai persediaan dari 35.000 menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25.000 pada akhir tahun dan mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Nah, jadi jurnalnya adalah nilai persediaan 10.000 pada persediaan itu adalah penurunan nilai persediaan ke nilai pasar. Ayat jurnal eliminasinya penjualan di debit 35.000, beban pokok penjualan 20.000, persediaan 5.000, kerugian dari penurunan nilai persediaan tadi dari nilai persediaan ke nilai pasar 10.000. Situasi semacam itu dapat diilustrasikan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan induk membeli persediaan seharga 20.000 dan menjualnya ke anak perusahaan seharga 35.000. Anak perusahaan mencatat persediaan turun dari 35.000 ke nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25.000 di akhir tahun dan mencatat jurnal berikut. Kerugian pada nilai persediaan 10.000 pada persediaan 10.000. Ini mencatat persediaan ke nilai pasar. Oke, sementara jurnal ini menilai ulang persediaan menjadi 25.000 pada buku-buku PT Anak yang sesuai penilaian dari sudut pandang konsolidasi adalah 20.000 biaya aslinya persediaan kepada induknya. Oleh karena itu, jurnal eliminasi diperlukan dalam konsolidasi kertas kerja, yaitu penjualan debit 35.000 pada harga pokok penjualan persediaan 25.000, persediaan 5.000, kerugian penurunan pada nilai persediaan 10.000. Eliminasi penjualan barang dengan barang dagangan antar perusahaan. Eliminasi persediaan yang dicatat oleh anak perusahaan harus dihilangkan karena penilaian persediaan 20.000 untuk tujuan konsolidasi berada di bawah nilai pasar. Penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Perlakuan konsolidasi keuntungan pada transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis bergantung pada apakah perusahaan pada saat itu independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari tawar-menawar yang panjang. Penjualan dan pembelian sebelum afiliasi tidak memerlukan jurnal eliminasi atau penyesuaian setelah afiliasi, asalkan transaksi tersebut wajar dan dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, meskipun persediaan yang dibeli masih ada dan belum terjual. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan mempelajari konsep transaksi persediaan antar perusahaan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi dari konsep transfer ini adalah mengelola rantai pasok, mendukung keputusan bisnis, pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih akurat, menghindari duplikasi atau kesalahan dalam transaksi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan yang terakhir analisis kinerja dan efisiensi. Baik. Oke, sudah selesai. Untuk daftar pustakanya saya lampirkan di paling belakang, Ibu, untuk referensi yang saya ambil. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya terkait tugas UAS semester genap akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih Bu Mutiara atas kesempatannya. Semoga diberikan nilai yang terbaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.